satu tahun yang terakhir yang bertindak sebagai khotib dan imam Ustaz Muhammad Salam MPD dengan Bapak Samianto. Kemudian penyampaian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li shahidika yawmal jumu'ati awsid wal imamu yaqulu faqala awsid wasma'u wa ati'u rahimakumullah awsid wasma'u wa ati'u rahimakumullah awsid wasma'u wa ati'u jami'an rahimakumullah la'allakum muflihun. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Perubahan GMI yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan di bulan Dzulhijjah ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terlampir dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga bersabda tentang bagaimana pentingnya kita bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalian bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini artinya dalam keadaan kita berada di ranah sosial, maka ketakwaan ini harus selalu kita jaga. Ataupun saat kita berada sendirian. Karena ketika berada sendirian ini
rawan sekali dengan godaan syaitan. Ketakwaan semakin tergerus, semakin sedikit, maka kita akan lupa kepada Allah. Merasa kita sendirian, merasa tidak ada orang yang melihat, sehingga perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk kadang kita lakukan di saat sendiri. Maka hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita, yang mana kita dan anak-anak kita sebagian hidup kita itu secara nyata kita laksanakan, tapi sebagian lagi kita masuk di dalam dunia maya atau digital masyarakat muslimin rahimahullah. Saat kita beraktivitas di dunia digital, seakan-akan kita itu tidak ada orang yang melihat, karena kita membawa HP di dalam kamar kita, di rumah kita yang kadang sepi. Maka kemudian hal-hal baik itu tulisan, baik itu gambar, baik itu share dan lain sebagainya, ini kemudian tidak kita filter secara hati-hati. Maka ketika kita dalam keadaan seperti ini bisa mawas, bisa merasa bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita walaupun dalam keadaan sendirian, maka inilah ketakwaan yang dimaksud dalam hadis ini. Haitsu kunta, dimanapun kita berada dalam muslimin rahimahullah. Apalagi kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan ini adalah termasuk bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah. Termasuk 4 bulan, diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita melihat flashback ke belakang, bagaimana orang-orang yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah karena ketakwaannya. Di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim, yang sangat relevan kita lihat, kita buat sejarah, kita tiru, kita lihat uswahnya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dzurriyyahnya atau anaknya sangat banyak menjadi nabi dan rasul. Artinya apa? Artinya Nabi Ibrahim mencetak generasi ini menjadi generasi yang unggul, generasi yang baik. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini diberi oleh Allah satu tempat, yang mana tempat ini kemudian oleh Allah dimuliakan pula, sehingga diabadikan dalam sejarah. Bahkan kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk hijrah, pindah ke tempat lain. Maka tempat yang kedua pun sama, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah di Palestina, Baitul Maqdis. Bagaimana awalnya Nabi Ibrahim membuat peradaban di sini, maka kemudian disuruh pindah di Mekah. Kemudian di situ Mekah menjadi tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini sudah terbukti bahwa Nabi Ibrahim meletak dasar peradaban Islam yang luar biasa, yang awalnya adalah agama tauhid, kemudian disempurnakan oleh Nabi akhir zaman yang termasuk dzurriyyah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menjelaskan bahwa pertama kali tempat ibadah yang didirikan di muka bumi, inna awwala baiti,
Sesungguhnya pertama kali rumah dalam hal ini adalah tempat beribadah. Maka kemudian masjid kadang disebut oleh umat Islam Baitullah. Baitullah tidak hanya di Mekah, tapi semua masjid itu adalah rumah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka konteks ayat ini adalah Ibrahim, peletak pertama yang mendirikan rumah ibadah itu atas perintah Allah. Yang kemudian ayat selanjutnya lalladzi bibakkata mubarakah, yang mana rumah ibadah ini setelah berdiri kokoh, dibuat untuk beribadah menuju kepada Allah, kemudian tempat ini menjadi mubarakah, menjadi berkah. Apa maksudnya? Yaitu selalu mendatangkan kebaikan. Itulah makna berkah menurut ulama masyhur muslimin. Mubarakah atau dari kata barokah. Barokah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika ada tempat di muka bumi ini, kemudian di situ didirikan tempat ibadah, dan di tengah-tengahnya ada orang yang soleh, maka tempat itu akan menjadi tempat yang berkah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jika secara tekstual ini menjelaskan tentang bagaimana tempat ibadah didirikan oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu Bakkah Mubarakah, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, nama ini bergeser menjadi Makkah Al-Mukarramah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di situ ada Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian ada masjid yang dibuat untuk beribadah, kemudian dipangku oleh seorang fondasi yang bagus, yaitu Nabiullah Ibrahim dengan kesalehannya yang luar biasa. Maka dua hal inilah yang kemudian secara tekstual diartikan oleh ulama yang menjadikan negeri itu, daerah itu, wilayah itu akan selalu mendatangkan keberkahan. Artinya secara kontekstualnya adalah dimanapun kita berpijak, ketika di situ ada rumah ibadah, kemudian ada orang soleh yang kemudian di dalam dan sekitar itu, maka akan menjadikan tempat itu adalah tempat yang berkah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka kemudian ayat ini menjelaskan fihi ayatin bayyinat maqam Ibrahim, di dalamnya terdapat tempat-tempat yang jelas. Ayat-ayat yang dimaksud adalah apa yang diberikan oleh Allah dengan jelas sebagai petunjuk, yaitu salah satunya maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian ayat selanjutnya, wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, masuk ke tanah suci yaitu Makkah Al-Mukarramah, maka oleh Allah akan dijamin keamanannya, baik keamanan dunianya maupun keamanan akhiratnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka endingnya apa? Endingnya adalah tempat ini kemudian diukir oleh sejarah. Bahkan Allah sendiri menulis dalam tinta emasnya dalam Al-Quran, sehingga tempat ini sebagai tempat sejarah yang tiap tahun dikunjungi oleh puluhan ribu umat. Mereka melakukan ibadah yang disebut ibadah haji, yang sekarang saudara-saudara kita sudah sebagian besar dan Indonesia berada di tanah suci. Kita doakan semoga mereka menjalankan ibadah haji pada tahun ini yang sudah masuk Dzulhijjah ini menjadi hajjah mabrurah. Amin
ya Rabbal Alamin, sehingga kita bisa tertular untuk ikut berkunjung betapa dahsyatnya dan luar biasanya Allah membuat settingan dimulai dari satu orang, kemudian tempat yang luar biasa. Maka secara kontekstualnya, jika kita juga bisa seperti itu, membuat Ibrahim baru, orang-orang soleh, kemudian di sini sudah ada masjid, tinggal mencetak orang soleh, maka insya Allah GRI atau wilayah kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita nanti menjadi penerus-penerus Nabi Ibrahim. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القائل في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه يذكركم ولذكر الله أكبر.